Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita berkumpul atas nama bangsa Indonesia, atas nama rakyat Indonesia untuk mengumpulkan mahasiswa dari Sabang sampai Merauke. Demi menuntut keadilan atas driver ojol yang ditindas mobil rantis Brimob, Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia, BEMSI, kerakyatan hari ini. Demo besar-besaran, mereka menuntut keadilan ditegakkan dan pelaku dihukum sesuai undang-undang yang berlaku. Sebelumnya, driver ojol yang diketahui bernama Alvan yang masih berusia 21 tahun meninggal dunia setelah dilindas mobil rantis Brimob saat ikut demonstrasi di Pejompongan, Tanah Abang, Jakarta Barat Kamis 28 Agustus 2025. Zakaria, ayah korban, tidak menyangka putra keduanya yang setiap hari membantu mencari nafkah sudah berpulang ke pangkuan Yang Maha Kuasa. "Saya nggak mau lihat videonya, nggak sanggup," kata Zakaria. "Saya cuma minta keadilan ditegakkan," ucap Zakaria menambahkan. Menyikapi kondisi memilukan ini, BEMSI pada hari ini Jumat, 29 Agustus 2025 beraksi dengan membawa tema Indonesia Cemas 2025 dan keadilan harus ditegakkan. Insiden seorang pengemudi ojek online yang terlindas kendaraan taktis Brimob di Pejompongan turut memicu gelombang aksi mahasiswa di demo kali ini. Mereka semakin bersemangat menuntut keadilan dan pertanggungjawaban pemerintah atas peristiwa yang sangat memprihatinkan tersebut. "Kami turun menyikapi kondisi yang sama sekali tidak dapat dimaklumi," kata Koordinator Pusat BEMSI Kerakyatan Muhammad Ikram saat dikonfirmasi. "Kami tidak dapat berkata-kata melihat kondisi ini. Ini imbauan kepada seluruh mahasiswa Indonesia untuk turun ke jalan dan menuntut keadilan dan tanggung jawab Presiden terhadap semua kisruh yang terjadi," jelas Ikram. BEMSI dalam unggahan resminya mengajak masyarakat yang tidak ada kegiatan untuk kembali berdemonstrasi. "Hari ini kita turun ke jalan bukan hanya menolak kebijakan yang merugikan rakyat, tapi juga menolak wajah anarko-aparat," tulis BEMSI. Dalam poster dengan latar belakang merah merona, BEMSI menuliskan, "Seruan aksi serentak seluruh Indonesia bubarkan institusi pelanggar hak asasi manusia." Menurut mereka, Pak Polisi telah melenceng dari tugasnya sebagai pengayom masyarakat. Kini mereka dianggap sebagai penindas rakyat. BEMSI menyayangkan tindakan anggota polisi yang menggunakan kekerasan untuk memukul mundur massa. Padahal, kata BEMSI, demonstrasi tidak mengancam publik dan bukanlah tindakan terlarang di negara demokrasi. "Kami hanya ingin didengar, bukan dibungkam pakai meriam air dan pentungan. Tugas kalian melindungi, bukan menakut-nakuti." Institusi yang semestinya melindungi berubah menjadi algojo berseragam, meremukkan harkat dan martabat warga sipil, kata BEMSI. BEMSI khawatir korban makin banyak berjatuhan bila kejadian ini dibiarkan berlalu begitu saja. Sehingga menurut mereka, perlawanan, mahasiswa, masyarakat, dan semua elemen harus ditunjukkan agar keadilan bisa ditegakkan. Mereka ingin polisi kembali pada tugasnya. Sementara Ketua BEM Universitas Indonesia, UI, Atan Zaid Sultan, mengonfirmasi pihaknya juga akan menggelar aksi di Polda Metro Jaya sekitar pukul 13.00 waktu Indonesia Barat. "Kami titik kumpul di UI, aksi di Polda Metro Jaya. Kami menuntut keadilan dan pelaku ditindak sesuai hukum yang berlaku," ungkap Atan. Sementara itu, sejumlah massa dari pengemudi ojek online dan warga masih bertahan di kawasan Makobrimob Kuitang, Jakarta Pusat. Massa yang mengamuk sempat membakar pos polisi di kolong flyover Senen. Dilansir Antara, massa tetap ada yang di lokasi meski beberapa kali telah dihalau petugas keamanan dengan menembakkan gas air mata. Untuk meredam suasana yang semakin mencekam, Panglima Komando Daerah Militer Jayakarta, Pangdam Jaya, Mayor Jenderal Dedi Suryadi, bersama puluhan personel TNI datang ke Makobrimob Kuitang. Dedi masuk ke dalam Makobrimob selama sekitar 10 menit kemudian keluar menemui kerumunan massa. Tadi sudah saya sampaikan ke dalam, intinya pihak kepolisian akan bertanggung jawab, kata Pangdam Dedi kepada kerumunan massa. Namun, pernyataan itu dibalas teriakan massa. Para pengemudi ojol di lokasi tak puas. "Kami tidak percaya penegakan hukum di Indonesia," sahut mereka. Pangdam Jaya meminta massa untuk membubarkan diri.
Namun kerumunan di sudut lain masih menyalakan petasan. Pantauan terakhir di lokasi, sebagian massa masih bertahan. Suara tembakan gas air mata berbalas petasan pun masih terdengar. Sementara itu, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo telah bertemu dengan pihak keluarga Afan Kurniawan, sopir ojek online yang tewas dilindas rantis Brimob di Jakarta. Kapolri menyampaikan duka cita yang mendalam ke keluarga korban dan berjanji akan mengusut tuntas insiden ini. Yang pertama, saya mengucapkan belasungkawa dan duka cita yang sangat mendalam terhadap almarhum Afan. Dan tentunya kepada seluruh keluarga atas musibah yang terjadi, kata Jenderal Sigit. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo juga menyatakan penanganan kasus kendaraan taktis Brimob yang menabrak dan melindas pengemudi ojek online hingga tewas akan dilakukan secara transparan. Ia mengatakan bahwa penanganan kasus tersebut juga dilakukan bukan hanya dari Propam Mabes Polri, tapi bersama dengan Korps Brimob mengingat pelaku penabrakan merupakan anggota Brimob. Di lain sisi, Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Kekerasan, Kontras, Dimas Bagus Arya mendesak agar polisi yang melindas pengemudi ojek online dihukum pidana. Bagus mengatakan peristiwa itu adalah bentuk pelanggaran hak asasi manusia. Pelakunya harus dihukum secara pidana dan tidak hanya diberikan sanksi etik, kata Dimas dengan nada tegas. Sementara itu, salah satu perwakilan Brimob, Kompol Anton Asrar, menemui pendemo di depan Mako Brimob Kuitang, Jakarta Pusat, Jumat siang. Anton mengucapkan permintaan maaf kepada massa terkait insiden yang mengerikan tersebut. Kami minta maaf, itu merupakan ketidaksengajaan untuk kami, ujar Anton Asrar. Ia menambahkan, saat ini sudah ada 7 anggota Brimob yang sudah ditangkap. Mereka akan diproses sesuai aturan yang berlaku. Kapolri telah menemui orang tua daripada korban, sudah ada 7 anggota Brimob yang diamankan, kata Asrar. Mendengar hal tersebut, massa yang didominasi para pengemudi ojol bukannya mereda dan terlihat semakin marah. Mereka mendesak agar wajah para pelaku dipublikasikan. Namun, Kompol Anton hanya menyebut ke-7 pelaku adalah Kompol C, Aibda M, Bribka R, Bribtu D, Bribda M, Baraka Yai, dan Baraka J. Mereka semua telah diamankan dan tengah menjalani proses pemeriksaan oleh Divisi Propam Mabes Polri dan Propam Mako Brimob. Polri masih mendalami peran masing-masing pelaku, termasuk mencari tahu siapa sopir yang mengendarai Barakuda tersebut. Masih kita dalami siapa yang nyetir, masih kita dalami. Kita masih belum bisa tahu, yang jelas 7 orang ini ada dalam satu kendaraan. Kita dalami perannya bagaimana, ujarnya. Sobat Sumar TV, itulah kabar terbaru seputar kisruh yang terjadi setelah meninggalnya driver ojol Afan Kurniawan. Mari kita doakan bersama-sama semoga almarhum husnul khotimah